Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 7 tentang bangun datar segitiga. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah sifat dan jenis segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 buah titik sudut dan 3 buah sisi. Salah satu contoh bentuk segitiga seperti ini ya. Nah, dari contoh segitiga ABC ini akan langsung kita bahas sifat-sifat dari segitiga. Yang pertama adalah segitiga memiliki 3 buah titik sudut. Jadi, pada segitiga ABC ini terdapat sudut A, sudut B, dan sudut C. Kemudian segitiga memiliki 3 buah sisi. Yang pertama adalah sisi AB atau sisi yang berada di depan sudut C, biasa juga disebut dengan sisi C. Kemudian sisi BC atau sisi yang berada di depan sudut A, atau sering juga disimbolkan dengan A kecil. Lalu, yang ketiga adalah sisi AC, atau sisi yang berada di depan sudut B, disimbolkan dengan sisi B. Nah, sifat berikutnya, jumlah 2 buah sisi selalu lebih panjang dari sisi ketiga. Maksudnya, jika sisi A dijumlahkan dengan sisi B, maka panjang atau besarnya pasti lebih besar dari sisi C. Atau, jika sisi A ditambah dengan sisi C, maka hasilnya pasti lebih besar dari sisi B. Begitupun juga dengan sisi B, jika ditambahkan dengan sisi C, maka hasilnya pasti lebih panjang atau lebih besar dari sisi A. Oke, berikutnya, sisi terpanjang terletak di depan sudut terbesar atau sebaliknya. Sisi terpendek terletak di depan sudut terkecil. Perhatikan gambar, di sini sudut A terlihat paling besar dibandingkan dengan sudut yang lain. Nah, sisi di depannya juga terlihat paling panjang dibandingkan dengan sisi-sisi yang lain. Sebaliknya, sudut B terlihat sudut yang paling kecil. Nah, sisi di depannya juga merupakan sisi terpendek dibandingkan dengan sisi-sisi yang lain. Berikutnya, sifat yang kelima, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, di dalam segitiga itu terdapat 3 sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, jika ketiga sudut ini dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang jenis-jenis segitiga. Jenis segitiga dapat dibedakan berdasarkan besar sudutnya dan juga dapat dibedakan berdasarkan panjang sisinya. Jika berdasarkan besar sudutnya, maka segitiga terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga atau semua sudutnya lancip, yaitu kurang dari 90 derajat. Jadi jika digambarkan bentuknya seperti ini ya. Ketiga sudutnya lancip atau kurang dari 90 derajat. Kemudian jenis yang kedua, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya berbentuk siku-siku atau sama dengan 90 derajat. Jika digambarkan bentuknya seperti ini, salah satu sudutnya berbentuk siku-siku atau 90 derajat ya. Biasanya ada tanda kotak seperti ini. Berikutnya jenis yang ketiga adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul berarti segitiga yang salah satu sudutnya tumpul atau besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Jika digambarkan seperti ini, salah satu sudutnya tumpul ya. Kita misalkan sudut alfa berarti nilainya besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ingat, hanya salah satunya saja, berarti 2 sudut lainnya itu merupakan sudut lancip. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut lagi ke jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga juga dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang semua sisinya sama panjang. Contoh gambarnya seperti ini. Dan biasanya di ketiga sisinya diberi tanda yang sama seperti ini yang menunjukkan panjang ketiga sisinya sama.
Berikutnya jenis segitiga yang kedua adalah segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang kedua sisinya sama panjang. Contohnya seperti ini. Jadi hanya ada dua sisi yang panjangnya sama ya. Lalu jenis yang ketiga adalah segitiga sembarang, yaitu segitiga yang semua sisinya tidak sama panjang. Nah, contohnya seperti ini. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut membahas contoh-contoh soal. Di antara panjang sisi-sisi berikut, manakah panjang sisi-sisi yang dapat membentuk segitiga? Ingat sifat segitiga ya, yaitu jumlah dua buah sisi selalu lebih panjang dari sisi yang ketiga. Jadi, untuk menjawab soal ini, kita jumlahkan saja dua sisi terpendek, lalu kita bandingkan dengan sisi yang terpanjang. Kita coba yang A ya. Jadi, 6 ditambah 8, kemudian dibandingkan dengan 10. 6 ditambah 8, 14, dibandingkan dengan 10 berarti nilainya lebih besar. Berarti untuk yang A, sisi-sisinya atau panjang sisi-sisi ini dapat membentuk segitiga. Kita lanjut yang B, kita jumlahkan dua sisi terpendek yaitu 3 ditambah 4. Lalu dibandingkan dengan sisi terpanjang yaitu 8, ternyata 3 ditambah 4 sama dengan 7, itu kecil dari atau kurang dari 8. Berarti untuk yang B tidak dapat membentuk segitiga. Berikutnya yang C, kita jumlahkan dua sisi terpendek yaitu 12 ditambah 14, lalu dibandingkan dengan sisi yang ketiga atau yang terpanjang yaitu 24. Nah, ternyata jumlah dua sisi yang terpendek ini itu lebih besar dibandingkan dengan panjang sisi yang ketiga. Berarti untuk yang C juga dapat membentuk segitiga. Jelas ya? Lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ini ada segitiga PQR. Tentukan nilai X dan besar sudut P pada segitiga di atas. Kita cari nilai X-nya dulu ya. Ingat, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Berikutnya kita ganti ketiga sudut ini sesuai dengan yang diketahui di gambar. Sudut P adalah 3X ditambah 10 derajat, ditambah sudut Q yaitu 35 derajat, ditambah sudut R yaitu X ditambah 15 derajat, sama dengan 180 derajat. Yang variabelnya sama kita jumlahkan, 3X ditambah X, 4X. Ditambah yang bilangan kita jumlahkan juga, 10 ditambah 35 ditambah 15 adalah 60 derajat. Sama dengan 180 derajat. 60-nya kita pindah ruaskan ya, jadinya 4X sama dengan 180 derajat. Positif 60 pindah jadi negatif 60 derajat. Maka 4X sama dengan 180 dikurang 60 adalah 120 derajat. Jadi X sama dengan 120 derajat. 4-nya pindah ruas jadi dibagi 4 atau sama dengan 30 derajat. Jadi nilai X-nya adalah 30 derajat. Berikutnya kita cari besar sudut P. Sudut P sama dengan 3X ditambah 10 derajat. Tadi nilai X-nya sudah kita peroleh ya. Tinggal kita ganti atau substitusikan saja. Jadinya sama dengan 3 dikali 30 derajat ditambah 10 derajat. 3 dikali 30, 90 derajat ditambah 10 derajat atau sama dengan 100 derajat. Jadi, besar sudut P adalah 100 derajat. Oke, kita coba lagi contoh yang ketiga. Pada segitiga ABC, diketahui perbandingan sudut A banding sudut B banding sudut C adalah 2:3:4. Ditinjau dari besar sudutnya, maka segitiga ABC termasuk jenis segitiga. Untuk mengetahui jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya, berarti kita harus mencari dulu berapa besar dari sudut A, sudut B, dan sudut C.
Di sini yang diketahui hanya perbandingannya saja. Nah, dari perbandingan ini bisa kita misalkan sudut A itu sama dengan 2x, sudut B sama dengan 3x, dan sudut C itu sama dengan 4x. Ingat, sudut dalam segitiga jumlahnya adalah 180 derajat, berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya kita ganti dengan 2x, ditambah sudut B 3x, ditambah sudut C 4x sama dengan 180 derajat. 2x tambah 3x tambah 4x adalah 9x sama dengan 180 derajat, berarti x sama dengan 180 derajat dibagi 9 atau sama dengan 20 derajat. X-nya sudah kita peroleh 20 derajat, berarti sudut A sama dengan 2x, x-nya kita ganti dengan 20 derajat, jadinya 2 dikali 20 derajat sama dengan 40 derajat. Begitupun dengan sudut B, jadinya 3 dikali 20 derajat atau sama dengan 60 derajat. Dan sudut C, 4x atau 4 dikali 20 derajat sama dengan 80 derajat. Nah, karena semua sudutnya kurang dari 90 derajat, maka segitiga ABC ini termasuk jenis segitiga lancip. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.